warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Oke, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, Ibu mau absen dulu ya. Erlita Hadir. Rina, Mita, oke, masuk semua ya. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, materi kita sebelumnya kita mempelajari tentang struktur teks berita. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang masih berkaitan dengan struktur teks berita, tentang memahami isi teks berita dan unsur-unsurnya. Sebelumnya kalian ada yang tahu nggak teks berita itu apa menurut kalian sendiri? Mbak Lida mungkin bisa menjawab. Informasi. Betul. Teks berita itu berupa informasi tertulis yang menyajikan fakta mengenai peristiwa atau kejadian yang baru terjadi atau benar-benar terjadi. Jadi suatu berita itu harus dipastikan sesuai fakta ya anak-anak. Tidak boleh mengada-ngada atau karangan, karena dari berita tersebut pasti akan ditonton oleh kita sebagai pembaca atau pendengar. Dari teks berita itu kalian biasanya menonton atau mendengar teks berita di mana? Di televisi. Kalau media cetak kalian biasanya lihat di mana? Majalah gitu ya. Betul. Contohnya itu bisa berupa dari media cetak koran, majalah, atau di televisi. Biasanya kalian lihat mendengar di radio enggak? Iya. Ya. Udah lama. Sekarang jarang. Oke, materi selanjutnya, apa sih tujuan teks berita itu? Tujuan teks berita itu memberi informasi tentang peristiwa faktual dan aktual, yaitu tadi memberi informasi tentang sesuai fakta kepada pembaca atau pendengar agar mereka mengetahui kejadian apa sih yang akan terjadi untuk ditayangkan oleh khalayak maupun global. Dari sini mungkin ada yang bertanya? Nggak ada ya? Sebelum melanjutkan, di sini ada unsur-unsur teks berita, ada 5W dan 1H. Apa saja? Yang pertama, what, apa, where, mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, bagaimana. Nah, untuk kalian bisa menghafal unsur-unsur ini, Ibu ada lagu nih, namanya Tepuk Adik Simba. Kalian bisa berdiri. Namanya Tepuk Adik Simba. Sesuai urutannya ya tadi. Kalau Ibu bilang Tepuk Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, siapa, bagaimana. Oke, bisa duduk kembali anak-anak. Untuk struktur yang pertama yaitu siapa, itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya ada yang bisa kalian sebutkan, mungkin ada yang tahu. Mbak An, kata berupa tanya dalam berita siapa? Bisa disebutkan contohnya? Siapa di belakangmu? Kurang tepat ya. Kalau dalam teks berita itu mungkin bisa siapa saja yang terlibat dalam bencana peristiwa berita tersebut. Yang kedua, mengapa, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Contohnya saja, mengapa
dalam teks berita itu banjir bisa terjadi? Bisa saja jawabannya dari teks berita karena terjadinya masyarakat banyak yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, bagaimana, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Di sini biasanya diceritakan secara kronologis atau sesuai urutan waktu kejadiannya. Jadi di isinya teks berita itu secara urut bagaimana sih isi dari berita tersebut. Nah, untuk kalian bisa lebih memahami unsur-unsur teks berita, di sini kalian bisa menyimak video dari ibu yang kirim. Waspadalah tanah longsor di musim penghujan. Di dua tempat berbeda terjadi tanah longsor dalam waktu hampir bersamaan. Di Magelang, Jawa Tengah, 5 warga terluka setelah rumahnya tertimbun tanah longsor. Sementara di Bandar Lampung, longsor menyebabkan 2 rumah mewah roboh. Pemilik rumah mewah di kawasan Pasir Bintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ini tidak pernah menyangka rumah yang baru direnovasinya akhirnya roboh rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa. 2 unit rumah tidak ditempati karena masih dalam proses renovasi. 2 unit rumah mewah di Bandar Lampung roboh Selasa sore akibat terbawa tanah longsor. Peristiwa ini bermula dari jalan perumahan yang longsor sekitar pukul 9 pagi. Tebing setinggi 50 meter di lereng Gunung Sumbing di Magelang juga longsor. Akibatnya rumah milik Slamet Ardianto dan Yoko rata dengan tanah. Kejadian yang juga berlangsung Selasa sore kemarin diawali dengan hujan deras yang melanda kawasan lereng Gunung Sumbing sejak siang. Tiba-tiba tebing setinggi 50 meter longsor dan menerjang mobil yang sedang diparkir dan kemudian menimbun rumah milik warga di bawahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 5 orang yang berada di dalam rumah mengalami luka-luka. Saat ini sebanyak 6 jiwa dari 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi di rumah milik kerabatnya. Liputan CNN Indonesia. Oke, itu tadi video yang kalian tonton ya. Di sini ibu mau nanya dari hasil simakan kalian, apa peristiwa yang terjadi dalam video tersebut tadi? Mungkin ada yang bisa menjawab, angkat tangan, nanti ibu kasih poin. Ada yang bisa menjawab? Ya. Oke, Rita. Tanah longsor. Oke, benar. Seperti yang ditayangkan di video tersebut, yang pertama ini membahas tentang tanah longsor ya. Longsor dalam Jelas waktu dari hampir video bersamaan. yang pertama Di Magelang, sampai Jawa akhir. Tengah, 5 warga terluka. Yang kedua, tepatnya kapan peristiwa yang tadi Mbak Erlita sebutkan tanah longsor ini terjadi? Dari hasil kalian menyimak, ada yang menjawab? Saya Oke, Mbak Rina. Selasa sore tanggal 27 Januari 2021. Oke, benar. Tepuk tangan buat Mbak Rina. Satu kali lagi ya. Ya. Mengapa di dalam berita tersebut terjadi tanah longsor di daerah tersebut yang kalian tonton? Ada yang bisa jawab? Oke, Mbak Sherly. Karena hujan lebat yang intensitasnya tinggi. Oke, yang disebabkan oleh siapa di dalam teks kita tadi? Karena disebabkan oleh kemiringan lereng yang curam. Oke, tepuk tangan buat Mbak Sherly. Untuk kalian menyimaknya sudah termasuk bisa ya. Untuk membedakan unsur-unsur teks kita tadi. Ibu ulangi, tadi unsur-unsur teks kita ada apa saja? Ada 5W dan 1 Yang pertama, buat apa? Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Saya kita dari bahasa Indonesia. Ada 6. Yang pertama, Apa? di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberi lembar kerja ke kalian. Sudah dibagi kelompok ya. Ya. Oke, Ibu mau kasih.
Ada yang belum dapat? Sudah. Oh, sudah. Di sini tugas kalian ada teks berita ya di sana ya. Ya. Kalian bisa membaca terlebih dahulu untuk pengerjaannya. Setelah itu kalian bisa mengerjakan sesuai perintah yang tadi Ibu tulis di sana. Oke, sudah paham? Dari kalian mungkin ada pertanyaan dalam penugasan kelompok ini? Oh, tidak. Oke, silakan mengerjakan, nanti Ibu tunggu sampai 5 menit. Pembelajaran hari ini terima kasih sudah bekerja sama dari kelompok kalian, dan terima kasih sudah aktif untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa membacakan perwakilan dari kelompok kalian bisa maju untuk agar Ibu bisa tahu apa sih hasil dari kelompok kalian masing-masing. Baik. Di sini ada yang bertanya mengenai materi tadi. Ya. Ibu mau tanya satu kali lagi ya. Ya. Dari menurut kalian, kalau ada yang bisa jawab bisa angkat tangan ya. Jika kalian sudah memahami teks berita, kalian pasti akan menyampaikan berita tersebut di teman. Sikap apa yang kalian tunjukkan untuk menyampaikan? Ada yang bisa jawab? Oh, tidak ada yang bisa jawab ya. Sedih. Apa Mbak Lina? Sikapnya sedih karena adanya informasi tanah longsor. Oke, benar. Benar tepat ya, sesuai video. Kalau kita menyampaikan teks berita ke seseorang atau teman kita, sebaiknya kita harus memberi informasi yang aktual atau benar-benar yang terjadi atau tidak mengada-ngada. Gitu ya anak-anak ya. Sudah cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Terima kasih untuk kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.